Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang biografi Imam Malik bin Anas, mazhab, dan karyanya. Imam Malik bin Anas menarik untuk diketahui sebagai bagian dari sejarah perkembangan Islam. Lebih dikenal sebagai Imam Malik, adalah salah satu dari 4 imam besar dalam tradisi fikih Sunni. Beliau lahir di Madinah pada tahun 711 Masehi dan wafat pada tahun 795 Masehi. Imam Malik dilahirkan dalam keluarga Arab yang memiliki hubungan kuat dengan ilmu agama. Kakeknya adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia muda, Imam Malik menunjukkan minat besar dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Beliau belajar dari banyak ulama terkenal di Madinah, yang pada saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam. Guru-guru Imam Malik termasuk Imam Nafi, seorang murid dari Ibnu Umar, dan Rabi'ah Ar-Rai, yang dikenal dengan pandangan-pandangan fikihnya yang independen. Imam Malik juga mendapatkan pengaruh besar dari pemikiran ulama di Hijaz, yang fokus pada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan praktik penduduk Madinah. Karya terbesar Imam Malik adalah kitab Al-Muwatta, yang berarti, yang disetujui, atau, yang dibuat mudah. Kitab ini adalah salah satu karya tertua dan paling penting dalam hadis dan fikih. Al-Muwatta adalah kompilasi dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan serta keputusan para sahabat dan tabi'in, yang diurutkan berdasarkan topik fikih. Kitab ini juga mencakup fatwa-fatwa Imam Malik sendiri. Al-Muwatta tidak hanya menjadi rujukan utama dalam mazhab Maliki, tetapi juga dihormati oleh ulama dari mazhab-mazhab lain karena otoritasnya dan pendekatan sistematisnya terhadap hukum Islam. Imam Syafi'i adalah salah satu murid Imam Malik, menganggap Al-Muwatta sebagai kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Selain Al-Muwatta, Imam Malik bin Anas memiliki sejumlah karya penting yang berkontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan Islam, meskipun banyak di antaranya tidak seterkenal Al-Muwatta. Berikut ini adalah beberapa karya yang besar Imam Malik. 1. Risalah fi Al-Qadar, salah satu risalah yang membahas tentang takdir dan kepercayaan dalam Islam. 2. Kitab Al-Sunan, kumpulan hadis yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dari syariah dan tata cara ibadah. 3. Kitab Al-Mabsut, buku ini berisi berbagai fatwa dan pendapat hukum Imam Malik yang tidak tercakup dalam Al-Muwatta. 4. Kitab Al-Mudawanah Al-Kubra, kompilasi ini disusun oleh murid Imam Malik, yaitu Sahnun, yang berisi ajaran-ajaran dan fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan dari berbagai sumber. 5. Kitab Al-Tafsir, karya yang berisi tafsir atau penjelasan tentang Al-Quran, meskipun ini adalah karya yang disusun berdasarkan ajaran-ajaran Imam Malik oleh murid-muridnya. 6. Kitab Al-Rad Ala-Qadariyah, buku ini berisi sanggahan Imam Malik terhadap kelompok Qadariyah yang memiliki pandangan tertentu tentang takdir dan kehendak bebas manusia. Beberapa karya ini dikompilasi dan disusun oleh murid-murid Imam Malik berdasarkan ajaran-ajaran dan fatwa-fatwanya. Al-Muwatta tetap menjadi karya monumental yang menunjukkan kedalaman ilmu dan kebijaksanaan Imam Malik dalam hukum Islam. Mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik menekankan pentingnya hadis dan praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum Islam. Mazhab ini berbeda dengan mazhab Hanafi yang lebih mengandalkan qiyas, analogi, dan istihsan, diskresi yuridis. Mazhab Maliki menyebar luas di wilayah Afrika Utara, Andalusia, Spanyol Islam, dan beberapa bagian dari Timur Tengah.
Pengaruh Imam Malik dan mazhabnya sangat besar dalam pengembangan hukum Islam di wilayah-wilayah ini. Imam Malik juga dikenal karena integritasnya dan keteguhan pendiriannya. Beliau menolak untuk mengubah pandangan-pandangannya meskipun di bawah tekanan politik. Salah satu contohnya adalah penolakannya untuk memberikan bayat kepada Khalifah Abbasiyah Al-Mansur, yang menyebabkan Imam Malik mengalami penyiksaan. Imam Malik bin Anas mendapatkan julukan Imam Malik karena peran dan kontribusinya yang sangat besar dalam perkembangan ilmu fikih dan hadis dalam Islam. Julukan Imam menunjukkan kedudukannya sebagai seorang pemimpin dan otoritas dalam ilmu agama. Beberapa alasan mengapa beliau mendapatkan julukan ini antara lain karena keilmuan yang mendalam, pendirian mazhab Maliki, pengajaran dan juga pengaruhnya. Imam Malik bin Anas adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam yang meninggalkan warisan besar melalui karyanya Al-Muwatta dan pendirian mazhab Maliki. Kehidupan dan karya-karyanya terus menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi umat Islam di seluruh dunia. Keteguhan iman dan integritasnya menjadikan beliau contoh teladan yang abadi dalam sejarah Islam. Imam Malik bin Anas dikenal dengan beberapa julukan yang mencerminkan kebesaran dan pengaruhnya dalam ilmu agama. Salah satu julukan yang paling terkenal adalah Imam Darul Hijrah, yang berarti Imam Kota Hijrah. Julukan ini merujuk pada Madinah, kota di mana Imam Malik menghabiskan sebagian besar hidupnya dan di mana beliau mengajar serta menyusun karya-karyanya. Imam Malik wafat pada tahun 795 Masehi di Madinah. Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Baqi, yang terletak di sebelah timur Masjid Nabawi. Pemakaman Al-Baqi adalah salah satu pemakaman paling terkenal dalam Islam, tempat peristirahatan terakhir banyak sahabat Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi, serta ulama-ulama terkemuka. Wafatnya Imam Malik meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam, namun warisannya terus hidup melalui karya-karyanya dan pengikut mazhab Maliki. Demikian biografi Imam Malik yang dilengkapi latar belakang pendirian mazhab dan karya-karyanya. Hal ini adalah catatan sejarah besar untuk umat muslim khususnya mazhab Maliki. Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.